Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 Nahwu, kami akan mempresentasikan mengenai pembahasan dalam maf'ul bih. Yang pertama ada takdir, kemudian ada iglo, yang ketiga ikhtisos, yang keempat ada istighol, dan yang terakhir ada tanazub, yang akan dijelaskan oleh masing-masing kelompok rekan saya. Yang pertama saya sendiri Irfan Rizky Pranama, kemudian ada Yadi Setiawan, kemudian Rifah Hanifah, kemudian Aisyah Robani, dan yang terakhir ada Azhara Ainul Qalbi. Baik, kepada pembahasan pertama yaitu tahzir, kepada rekan saya dipersilakan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tahzir. At-tahziru huwa ismun mansubun bi fi'lin mahdhufin yufidu tanbiha wa tahdziran. Jadi, tahzir itu merupakan isim mansub dengan fi'il yang dibuang atau yang tidak dituliskan. Di mana tahzir ini mempunyai fungsi untuk memperingati orang yang diajak bicara untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai atau perkara-perkara yang memiliki keburukan gitu. Suatu hal yang buruk. Tahdir itu memiliki amil-amil, ada ihda, kemudian ada ba'id, ada tajannab, kemudian ada ki. Contohnya seperti al-kadiba atau juga ihdaril kadiba. Di mana tahdir ini memiliki cara-caranya. Yang pertama yaitu al-kadiba. Al-kadiba ini merupakan maf'ul bih yang mansub dengan fi'il yang dibuangnya yaitu ihdar, tapi ihdarnya ini tidak dimasukkan gitu ya, tidak dituliskan, jadi dibuang. Jadi ini termasuk sifatnya itu ifrad. Kemudian ada juga iyyaka wal kadiba, di mana tahdirnya ini menggunakan kata iyyaka. Selanjutnya yaitu ada al kadiba. Ini tikror, jadi mengulangi atau pengulangan gitu ya, al kadibanya ditulis 2 kali. Selanjutnya ada juga al-kadiba wa zulma. Ini menggunakan wa'atof. Jadi ini termasuk sifatnya itu atof, di mana al-zulmanya ini termasuk ke dalam maktuf. Kemudian ini ada ihdaril kadiba. Ihdaril kadiba ini memasukkan amil tahdir yang tadi yaitu ihdaril kadiba. Di mana amil-amil semua ini memiliki makna yang sama gitu ya, yaitu hindarilah atau jauhilah. Jadi seperti al-kadiba maka bermaknanya bohong, tapi maksudnya jangan melakukan kebohongan, jangan bohong. Sama yang ini juga iya, kalau kadiba hindarilah dusta gitu, atau jangan berbohong. Al-kadiba wa zulma hindarilah kadiba itu memiliki makna yang sama gitu, untuk memperingati sesuatu hal yang buruk. Apa sesuatu hal yang buruk? Yaitu al-kadiba, yaitu bohong. Kemudian ada hukum-hukum dari tahzir, yaitu wajib membuang ihdar pada keadaan yang pertama, yaitu keadaannya iyaka. Jadi jumlahnya itu diawali dengan iyaka seperti ini, iyaka wal kadiba. Maka ihdarnya ini tidak tidak digunakan pada kalimat ini. Jadi jangan ihdari iyaka wal kadiba gitu, tapi cukup dengan iyaka wal kadiba. Maka ihdarnya wajib dibuang. Kemudian pada keadaan diulang seperti al-kadiba, maka kita tidak boleh menambahkan ihdar. Jadi tidak boleh ihdari al-kadiba, cukup dengan al-kadiba. Kemudian ada dengan keadaan pada atof seperti ini, al-kadiba wa zulma. Kita tidak boleh menuliskannya ihdari al-kadiba wa zulma, tapi cukup dengan al-kadiba wa zulma. Kemudian mahzur atau sesuatu hal yang dilarangnya itu boleh kita buang, asalkan sebelumnya itu ada iyaka seperti ini, iyaka wal kadiba. Maka wal kadibanya ini bisa kita hapus gitu, karena sudah ada iyaka yang artinya hati-hatilah seperti itu. Tapi tetap syaratnya yaitu harus ada iyaka. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai tahzir. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan selanjutnya adalah igro. Igro merupakan kebalikan dari tahdir. Adapun definisinya yaitu al-igra'u wal ismu mansubu bi fi'lin mahdhufin yufidu targhiba wa tashwiqa wal igro'a. Igro adalah isim mansub
yang dengan fiil yang dibuang untuk memberikan semangat, motivasi, dan anjuran. Maka igra ini memiliki harokat fathah. Dan untuk apa igra ini? Wa faidatuhu tanbihu mukhatabi ala amrin mahmudin yaf'alahu. Faedahnya untuk memberikan peringatan kepada mukhatab atau orang yang diajak bicara atas sesuatu yang terpuji agar dilakukan. Maka amilnya terdapat dua. Ilzam artinya tetapkanlah, if'al artinya lakukanlah. Bagaimana cara melakukan igra ini atau cara mengucapkannya? Terdapat beberapa cara, yaitu menyebutkan sesuatu yang terpuji itu seperti as-sidqo. Kemudian menyebutkan dua sesuatu yang terpuji dengan ditambahkan wawu atof seperti as-sidqo wal amanata. Kemudian mengulang sesuatu yang terpuji itu seperti as-sidqo as-sidqo dan menggunakan amil igro seperti ilzami sidqo. Adapun hukumnya, igro wajib dibuang ilzam ketika keadaannya diulang seperti as-sidqo as-sidqo, maka kita tidak boleh mengatakan ilzami sidqo sidqo. Kemudian ketika keadaannya diatofkan seperti as-sidqo wa amanata, kita tidak boleh mengucapkan ilzami sidqo wa amanata, tetapi cukup dengan as-sidqo wa amanata. Kemudian hukum yang kedua yaitu boleh. Maksud boleh di sini yaitu boleh menyebutkan dan membuang amil apabila keadaannya tidak diulang dan tidak diatofkan. Contohnya yaitu as-sidqo dan ilzami sidqo. Terima kasih. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ikhtisas. Adapun definisi ikhtisas yaitu al-ikhtisas huwa zikrun isman zahirin mansubin ba'da domiri li bayanil maksudi domiri yaitu ikhtisas adalah isim zahir mansub yang terletak setelah domir untuk menjelaskan domir tersebut. Contoh, nahnul Indonesiana nuhibbu biladina. Al-Indonesiana ini merupakan ikhtisas yang terletak setelah domir nahnu, lalu dia mansub, dan al-Indonesiana ini menjelaskan maksud dari domir nahnu ini. Nah, adapun amil-amil ikhtisas antaranya akhassu, aksudu, akna. Nah, lalu hukum-hukum ikhtisas. Hukum ikhtisas ada 4, yaitu yang pertama wajib dibuang amil akhassu dan yang sejenisnya. Contoh di sini kan nuhibbul Indonesiana, nahnu Indonesiana nuhibbu biladina. Nah, maka tidak boleh dikatakan nahnu akhassul Indonesiana, maka wajib dibuang akhassu, maka tidak boleh gitu dikatakan akhassu. Jadi harus dibuang akhassunya. Jadi nahnu Indonesiana nuhibbu biladina. Lalu yang kedua hukumnya yaitu wajib keadaannya ma'rifah dengan alif lam seperti ini. Al-Indonesiana ya, ma'rifah dengan alif lam. Yang ketiga mudhof untuk ma'rifah. Nah, yang terakhir yaitu kebanyakan yang ditahsis itu menggunakan dhamir mutakalim sebagaimana ra'aita, dan ada kalanya menggunakan dhamir mukhatab dan tidak ada setelah dhamir ghaibah. Nah, mungkin penjelasan dari saya sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai istigol. Kita mulai dari pengertiannya. Istigol adalah pola susunan kalimat di mana isim berada di posisi sebelum fi'il. Fungsi dari fi'il dalam menasabkan maf'ulnya diganti dengan dhamir pengikat yang kembali kepada isim yang posisinya didahulukan. Jadi istigol itu dapat dikatakan adalah isim berada di posisi sebelum fi'il. Maka kita langsung saja masuk ke dalam contohnya. Pertama kita lihat terlebih dahulu susunan kalimatnya seperti apa. Misalnya di sini terdapat contoh kalimat yang pertama Zaidun akramtuhu. Zaidun akramtuhu.
Di sini terdapat kalimat Zaidun akramtuhu yang artinya saya memuliakan Zaid. Itu bisa dipastikan atau kita sebut dengan susunan mubtada khobar. Zaidunnya kita jadikan sebagai mubtada. Lalu di sini akramtu merupakan akramtuhu di sini merupakan fi'il fa'il dan hu-nya itu berupa maf'ul bih yang kembali kepada Zaid. Dan ini kita sebut sebagai susunan mubtada. Kemudian kita lihat, kemudian ada lafaz Zaidan akramtu. Zaid di sini kita sebut sebagai maf'ul bih. Zaidan di sini kita sebut sebagai maf'ul bih dari fi'il akroma. Jadi fi'il akroma kita sebut akramtu ini sebagai fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan fa'il dan membutuhkan maf'ul bihnya. Kemudian kita masuk ke contoh kalimat yang ketiga, yaitu Zaidan akramtuhu. Zaidan akramtuhu di sini tentu saja seperti di awal wajib dinasabkan karena istigol itu harus nasab, dan jika istigol itu rofa maka itu bukan merupakan istigol, namun itu merupakan mubtada khobar. Jadi itu sudah keluar dari maf'ul bih, maka Zaidan di sini kita wajib menasabkannya. Dan akramtuhu di sini sebagai lupa disebutkan, jadi Zaidan di sini sebagai masbul anhu dan akramtu di sini sebagai masbul. Jadi Zaidan di sini sebagai masbul anhu dan akramtu di sini sebagai masbul. Dan hu-nya itu merupakan maf'ul bih yang kembali kepada Zaid sendiri. Membahas contoh daripada istigol ini, contoh kalimat dari istigol ini, ada beberapa keadaan yang dimana hukum dari istigol ini tidak berlaku. Jadi isim di awalnya itu tetap rofa, itu wajib marfu, wajib rofa. Jadi si isim yang di awalnya ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk istigol ini, ke dalam dinasabkan, karena ada beberapa yang harus diwajibkan untuk menjadi rofa. Yang pertama apabila masbul anhu terletak setelah iza fajaiyah, seperti contohnya seperti kharajtu fa iza zaidun yadribuhu amrun, seperti yang saya bacakan. Fa iza zaidun itu izanya merupakan iza fajaiyah, dan zaidun itu tetap rofa karena terletak setelah iza fajaiyah. Kemudian yang kedua, apabila fi'il terletak setelah adat syarat, seperti contohnya zaidun in laqaituhu fa akramhu. Zaidun in itu merupakan adat syarat karena ini itu merupakan adat syarat, maka Zaid di sini posisinya keluar dari maf'ul bih dan sebagai mubtada khobar. Sebagai mubtada maka wajib rofa. Kemudian yang ketiga, apabila fi'il terletak setelah adat istifham, seperti pada contoh yang saya bacakan ini, Zaidun hal akramtuhu. Zaidun
Zaidun, hal itu merupakan adat istifham, maka jika isim terletak sebelum hal maka Zaid di sini posisinya itu keluar dari maf'ul bih dan sebagai mubtada. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tanazu. Apa pengertian dari tanazu? Tanazu adalah keadaan di mana terdapat dua amil atau lebih mendahului dan terdapat satu makmul atau lebih diakhirkan, dan setiap dari amil-amil tersebut membutuhkan kepada makmul. Langsung saja kepada contoh ya. Atuni ufrik alaihi kitron. Atuni dan ufrik ini merupakan amil, dan kitron ini merupakan makmulnya. Atuni itu membutuhkan kepada kitron, dan ufrik juga membutuhkan kepada kitron. Atuni itu membutuhkan kepada maf'ul bih, yaitu maf'ul bihnya kitron, dan ufrik juga membutuhkan kepada maf'ul bihnya yaitu kitron. Nah, atuni dengan ufrik ini sama-sama membutuhkan kepada maf'ul bih, yaitu maf'ul bihnya kitron. Nah, atuni dan ufrik ini berebut kitron, yaitu maf'ul bihnya. Nah, ini yang dinamakan dengan tanazu. Para ulama sepakat bahwa kita itu boleh mengamalkan salah satu daripada dua amil. Nah, jika kita itu mengamalkan yang pertama, contohnya koma wa qa'ada akhwaka. Nah, koma dan wa qa'ada ini membutuhkan akhwaka. Nah, membutuhkan fa'il. Koma dan qa'ada ini membutuhkan fa'il, yaitu fa'ilna akhwaka. Karena kita itu mengamalkan yang pertama, yaitu koma, maka amil yang kedua itu ditambah dengan domir, yaitu domir alif. Si alif ini menunjukkan bahwa qa'ada ini memiliki fa'il. Karena kan tadi kan fa'ilnya itu diamalkan oleh amil yang pertama, yaitu koma. Otomatis qa'ada yang ini tidak lagi punya fa'il. Maka sebagai untuk menggantinya kita tambahkan dengan domir, yaitu alif. Oke, baik, masuk kepada yang kedua. Jika kita itu mengamalkan yang kedua, contohnya koma wa qa'ada akhwaka. Nah, koma dan waqa ini sama-sama membutuhkan membutuhkan makmul, yaitu akhwaka. Akhwaka ini sebagai fa'il. Karena kita mengamalkan yang pertama, mengamalkan yang kedua, maka otomatis kan koma yang pertama ini, tidak ada lagi makmul, tidak ada lagi amil, tidak lagi makmulnya. Karena sudah digantikan oleh qa'ada, maka koma ini ditambah dengan alif yang menunjukkan bahwa si koma ini ada fa'ilnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kali ini. Apabila terdapat beberapa kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaklumi. Dan ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.